luruskan bahwa kan Injil Yohanes itu beda dengan Yohanes Pembaptis tidak menulis. Tahu itu adalah Yohanes bin yang Zebedeus. Saya tahu Bu, nggak usah menjelaskan hal-hal yang sepele kayak begitu. Yang menuliskan Karena itu tadi Yohanes. yang nulis Yohanes Pembaptis. Siapa yang bilang saya yang menulis Yohanes? Siapa yang bilang yang menulis Yohanes itu Yohanes Sang Pembaptis? Saya sangat tahu yang menuliskan Bible Yohanes itu adalah Yohanes bin Zebedeus. Saya sangat tahu Bu. Itu hal yang sepele buat saya, nggak perlu saya bahas begitu. Silakan. Oke. Baik. Nah, betul Bu. Kalau orang yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia, mereka menyangkalnya mereka memang sesat. Nah, saya dan seluruh orang Kristen di dunia ya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya dan amin. Oke, nah, tetapi Ibu perlu mengetahui, nah, Yesus ini kan dia berkata dia datang dari atas, bukan dari bawah. Nah, Ibu tadi bawa Yohanes 17 ayat 3, saya buka ya. Jangan hanya ayat 3 Bu, nggak apa-apa. Saya akan setia mendengarkan Yohanes 17 baca satu perikop Bu, karena di sana Yesus akan mengatakan bukan hanya dia yang datang dari atas. Silakan. Saya minta Ibu baca satu perikop 1 sampai dengan 26. Kita akan sabar mendengar. Silakan Bu. Bentar Bu, ini saya masih. Ya silahkan, saya kasih waktu mau 1 jam silahkan. Yang pasti saya minta Ibu sekarang sudah buka Yohanes 17. Saya akan tantang Ibu membaca jangan hanya satu ayat saja, tapi satu perikop Bu. Di ayat pertama saja Yesus sudah menyatakan bahwa dia bukan Tuhan. Silakan satu perikop saya minta. Oke. Supaya Ibu tahu bahwa yang berasal dari atas itu bukan hanya Yesus itu. Sabar Bu, kenapa Ibu panas? Sabar Bu. Loh yang bukan saya panas, saya memang kayak begini Ibu yang panik. Baca dari ayat 1, saya minta. Baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 26 Bu, biar Ibu tahu bukan hanya Yesus berbicara, bukan hanya dia yang datang dari atas. Silakan baca satu perikop. Sabar Bu, kita kan supaya baca baca dari ayat 1, baca dari ayat 1. Itu. Nggak mau baca dari ayat 1 sampai dengan 26 Bu. Saya minta satu. Kita buang-buang waktu. Lah kok buang-buang waktu? Kok buang-buang waktu? Gimana Ibu ini? Demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal. Oke, hanya Yesus yang memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jangan mengganti kalimat. Kalau enggak biar saya yang baca. Jangan mengganti kalimat. Baca Yohan dari dua lanjut. Ulangi. Jangan mengganti kalimat, baca sesuai dengan yang tertulis. Oke, baik, nggak apa-apa Bu. Oke, demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oke, apakah pekerjaan yang diberikan Bapa? Oke, itu nanti ada ayat lanjut. Ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan dia jangan dijelaskan, baca aja ayat itu. Karena kalau Anda menjelaskan itu Anda itu lain daripada apa. Udah gini aja ya, daripada kamu bacanya kayak gitu, biar saya yang membacakan. Saya yang membacakannya, nanti Ibu yang menjelaskannya. Ya, karena Ibu baca satu ayat jelaskan, baca nggak perlu kita penjelasan dari Ibu. Saya minta Ibu hanya membaca. Ya. Ibu di mute. Ini apa? Loh, kamu yang panik, takut sekali saya mau baca, diam aja. Kamu yang panik, diam dulu. Kalau enggak nanti saya ya udah diam, saya baca.
Judul, udah diam dulu, di mute dulu Bu. Nanti setelah saya baca, Ibu boleh jelaskan. Ya, ini judul perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semuanya yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa yang Inilah memberikan hidup yang hidup kekal. kekal, Bu? Diam Siapa dulu, yang Bu. memberikan hidup kekal? Tuhan, Allah, bukan Yesus. Yesus saja mati, kemudian di mana di sana dikatakan Yesus. Di mana di sana dikatakan Aku Yesus. ajarin, Di mana aku dikatakan ajarin, Bu, Yesus ya. di sana? Enggak, saya mau tanya, di mana di sana yang memberikan hidup Baca yang kekal? pelan-pelan, sabar. Sebentar, saya belum selesai membaca. Ya, ayat kedua saya ulangi lagi. Siapa yang memberikan hidup kekal? Jawab, Bu. Ayo baca, jangan takut. Diam dulu ya. Ini adalah doa Yesus. Demikianlah Yesus, lalu dia menegakkan ke langit, dia minta kepada Bapa. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah engkau, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini Yesus berdoa kepada Bapa. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ini Bapa yang memberikan kuasa kepada yang hidup, demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal. Dia di sini Bapa, bukan Yesus. Ya, bukan ini Yesus yang berdoa kepada Bapa. Dia di sini adalah Bapa. Demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal kepada yang memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Bapa yang memberikan hidup yang kekal itu bukan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, makanya dengar ya Bu ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus akan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus memuliakan Bapa dengan jalan melakukan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepada Yesus untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Dia minta dipermuliakan kepada Bapa. Oleh sebab ayat ketujuhnya. Sorry. Tadi ayat keberapa? Aku telah menyatakan. Sorry, tadi ayat ketiga ya. Ayat keempat. Ayat kelimanya. Kemudian ayat keenamnya. Aku telah menyerahkan namamu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu bukan milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti segala firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersamamu, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada apa yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supayalah penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka.
sama supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, Engkau di dalam aku di Amin. Puji bukan amin Tuhan. amin, diam dulu malu sendiri ini dengan ayat-ayat ini. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan bahwa Amin. Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab aku telah mengasihi sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka itu tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sekarang pertanyaannya, mereka itu siapa? Siapa mereka itu, Bu? Mereka yang mana, Bu? Ya ini Yesus mengatakan karena mereka sama dengan aku, bukan dari dunia. Siapa yang disebut Ya. mereka? Ya, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Terus ini di sini di dalam Ngerti nggak ayat itu semua? di dalam saya sangat ngerti jauh lebih daripada pendeta mengerti dari isi kitab itu. Sekarang saya tanya, Di situ Bapak siapa, Bu? Bapak itu siapa? Bu, saya ini sudah mengalahkan pendeta-pendeta, udah nggak berani debat sama Iya. saya. Ibu mengajarkan apa yang menjadi alas kaki saya, Bu. Bapak di situ siapa, Bu? Bapak itu adalah Allah. Kenapa? Ya, amin, amin. Puji Ya Tuhan. terus amennya apa buat kamu? Bukan puji Tuhan, puji tukang iya. Apakah di sini berbicara untuk kekristenan? Saya tanya, apakah di sini berbicara untuk kekristenan? Jelas. Saya tanya, Yohanes 17 ini berapa kali Yesus mengatakan dia utusan? Iya betul. Siapa yang? Saya tanya di dalam Yohanes 17 kali berapa kali Yesus menyebut dia sendiri utusan? Atau Saya tanya. Congor. Lu yang congor. Saya tanya di dalam Yohanes 17 berapa kali Yesus menyatakan dia utusan, seperti yang kamu bilang Iya, bahwa kami saya tidak ini menyangka. saya dan Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Saya tanya, ada nggak di sini Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dan juru Ya, selamat? banyak di ayat yang Ada lain. enggak? Di mana? Ada. Di mana? Di mana? Tunjukkan. Dia menyatakan diri Di Allah. mana Yesus? Mana? Di mana? Di mana? Ya Markus dia menyatakan diri dan Allah. Mana Markus berapa? Markus berapa? Yesus Iya. menyatakan dia adalah Allah. Sabar ya, Bu. Tuhan Sabar aja ya. nggak ada. Tuhan aja nggak ada. Izin, Bu Roni, diam dulu. Umi izin sebentar. Ini saya tadi kepental Ikhwan Villa sambil diposting ulang ya, bantu tap-tap layar biar pomalnya kuat. Iklan dulu bentar, 1 menit. Saya sapa dulu Yo. anak gembala. Selamat sore, Bre. Selamat sore. Ya, Pak anak gembala ini Kristen apa bukan, Pak? Haleluya Kristen, Bang. Oh, Kristen, siap. Kalau boleh tahu, Anda Kristen apa? Aku di KTP Kristen aja sih, Bang. Oh, siap. Tuhan anak gembala sebagai Kristen ada berapa? Cuman satu, Bang, Tauhid. Oke, yang satu ini merujuk kepada siapa? Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Yesus Tuhan bukan? Yesus itu sesembahan, bukan Tuhan. Oke, sesembahan Pak anak gembala ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Yang pertama, Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Yang kedua, Yesus. Yesus. Yang ketiga, Bapak kita masing-masing. Bapak kita masing-masing. Lanjut, Bu Roni. Ini Kristen macam apalah entah. Ya. Markus berapa? Yohanes 10 ada di Markus, ada di Yohanes. Tapi Yohanes kita 10 baca berapa? di Yohanes. Ayat Jawab berapa? orang-orang Ja- Yahudi itu. Tar dulu yuk. 33. Ya. Oke. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, ayat ke Yohanes 5:18. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah.
Bu, gini ya Bu. Nah, satu-satunya alasan mengapa orang Yahudi mau membunuh Yesus, karena Yesus menyatakan Allah adalah Bapaknya, artinya orang Yahudi tahu kalau Yesus mengatakan Allah adalah Bapaknya, maka dia adalah anak Allah. Dan itu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya di dalam sidang Mahkamah Agama ketika Imam Besar Kayafas bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Itu pertanyaan Imam Besar Kayafas, bukan pertanyaan orang Arab. Oke, Imam Nah, udah ya. Kamu sendiri sudah jelas pertanyaannya di sana. Sebentar Bu, sebentar. Saya sudah tahu. Kamu yang takut. Sekarang baca di apa? Sebentar dulu. Saya tahu. Ibu sudah memberikan penjelasan yang salah. Di sini, Ibu Roni. Diam dulu. Saya moderator di sini. Saya bisa tendang kamu. Kalau kamu saya mute, kamu buka. Bentar dulu. Kenapa Saya sih udah kamu tahu. takut? Kamu Kalau yang Yesus takut karena Allah. saya akan di mana Allah? Makanya saya diam dulu kamu ya. Kamu Kenapa kamu membacakan. takut kalau Yesus Kamu yang takut diam dulu. Hei Roni diam dulu. Kalau enggak saya turunkan kamu. Ya, jadi kamu yang takut karena saya udah tahu. Kita baca perikopnya Yohanes 10. Ya, Yohanes 10. Kita baca dulu di dalam ayat 22 supaya kamu jangan baca ke arah yang kamu mau. Judul perikopnya, Yesus ditolak orang Yahudi. Ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentasbihan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Ayat 24-nya dengar. Maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau menjadikan kami hidup dalam kebimbangan? Pertanyaan orang Yahudi, apakah dia Allah atau anak Allah? Jikalau engkau Mesias, katakanlah. Jikalau engkau Mesias, bukan jikalau engkau Allah. Mesias itu adalah yang diurapi, ya. Ini pertanyaannya. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi pertanyaannya, jikalau engkau Allah, bukan jikalau engkau Allah, tetapi jikalau engkau Mesias. Jangan menipu, Bu. Ibu bacanya ke ayat berapa tadi langsung? Ya, padahal pertanyaan orang-orang Yahudi, jikalau engkau Mesias, bukan jikalau engkau Allah. Jadi jangan suka menipu diri sendiri, Bu. Saya tanya, baca ayat ke-24. Pertanyaannya jikalau engkau Allah atau jikalau engkau Mesias? Ya, kita baca lagi. Jangan nipu ayat 24 baca. Markus Kok ke Markus? 14. Kok ke Markus? Yohanes 10. Hei, jangan lari. Yohanes 10 baca ayat 24. Nggak lari. Kok lari? Gila aja. Lari nih orang ya. Tadi dia bawa Yohanes 10 menyatakan pembuktian bahwa Yesus Allah. Ternyata pertanyaan orang-orang Yahudi, jika engkau Mesias, bukan jika engkau Allah. Kenapa lari ke Markus? Pertanggungjawabkan dulu Yohanes 10. Kamu mengatakan pembuktian kalau itu adalah tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah menyamakan dengan Allah. Padahal orang-orang Yahudi justru menyatakan, bertanya jika engkau Mesias, bukan jika engkau Allah. Tanggung jawab dulu. Oke, begini dulu ya, Umi, Ibu Roni, saya instruksi sedikit untuk Ibu Roni. Umi ini inginnya Ibu itu membaca sesuai dengan yang tertulis. Jangan Iya, saya ditambah. baca yang Iya, bentar, iya, tertulis, sebentar Bu, sabar Bu. Ibu kok kayak nenek lampir ketawanya. Malah ketawa, udah salah ketawa, Bu, udah nipu ketawa, nipunya ketawa. Oke, Sabar. Markus kita buka loh, boleh? Jangan ke Markus, Matius 10 dulu ayat 24, Iwan Bila, tolong host tidak mampu untuk memisahkan kalau perempuan yang berdialog, host tolong. Saya nggak ada Enggak, tadi kamu dengan sombong yang membawa Yohanes 10. Coba baca. Apakah di sana orang Yahudi bertanya apakah engkau Tuhan atau apakah engkau Mesias? Ini yang saya bilang. Makanya Pertanyaannya kamu itu, Bu, begini. sedang memperkosa kitamu sendiri. Ya kan? Kamu sedang ini, menyalahgunakan kitamu sendiri. Baca dulu Yohanes 10 ayat 24. Kenapa lari ke Markus? Oke, abis ini kita ke Markus. Itu kan ada Silakan, rentetannya. mau ke Markus, mau ke Paulus, saya hadapin semua. Kitab kamu tuh udah ada di kepala saya semua. Makanya pada saat Kristen menipu, pada saat Kristen menipu, saya akan langsung connect ini nggak benar ini.
Ya. Ya, saya Baca senang dulu. kalau ibu baca Alkitab. Saya senang justru. Nah, Ya, bentar, iya. bentar Bu Roni. Ya. Anak gembala, instruksi, Bre, buka mute-nya bentar, Bre. Anak gembala. Bre, gua enggak sanggup misahin ini Ibu Roni ini dari tadi nyerocos. Jadi anak gembala Kok nanti tengah ya. nyerocos? Anak gembala. Gini Bu Roni, Siapa yang nyerocos? ini anak gembala Kristen. Ya, anak gembala kau nanti kalau tidak kondusif kau yang menengahi ya, anak gembala ya. Lanjut. Ayo, moderator, anak gembala, moderator. Gimana, Mas Aha, lo siap kagak? Nggak bisa bang, kayaknya bang, nggak sanggup. Aduh. Nggak sanggup. Enggak, ini kebayang Abu ya, Masa itu kayak duduk di tengah, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan gitu. Tapi nggak sanggup memoderatori gitu loh. Nggak apa-apa. Ayo, Bu lanjutkan Yohanes 10:24. Apakah orang Yahudi bertanya kepada Yesua itu apakah dia Mesias atau Tuhan atau Allah? Berfirman dalam hati ya. Ayo. Yesus kepada mereka. Nah. Banyak pekerjaan yang baik. Ayat Mana 24. deh? Ayat 24. Ibu kok takut sekali kalau Yesus itu Tuhan dan Allah sih? Loh, kok takut ya? Kamu yang takut kalau Yesus itu bukan Tuhan atau Allah. Baca dulu. Kok saya takut? Yang takut itu kamu. Tuhan yang Yang kamu takut sembah, Tuhan yang kamu takut. sembah ternyata bukan Tuhan, Bu. Ternyata batu, Bu. Yang kamu sembah itu batu penjuru yang dibuang tukang, Bu. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan bertanya kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada Mesias, kami. bukan engkau Allah. Oke. Nah, Lalu jangan ayat diubah-ubah. ya, ayat 3:25 jawab Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberi hidup yang kekal. Ini lagi. Yesus Ya, yang dan aku memberikan hidup yang kekal. Sekarang hidup yang kekal itu baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yang dimaksud hidup yang kekal itu baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Jangan dulu ketawa-ketawa, nanti kamu nangis Yesus sendiri. bilang aku. Iya. Aku di sini siapa? Iya, Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang Iya. percaya kepada aku. Sekarang kamu hidup yang Betul. kekal itu baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Coba. Iya, sabar Bu, jangan panik. Oke. Kamu yang panik, Aku baca. coba. Dan Mengenai aku sebentar aku baca. Ayo. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. siapa? Dan mereka pasti tidak akan binasa. Amin, puji Tuhan. Ya, sekarang Haleluya. coba baca mengenai hidup yang kekal itu kata Yesus itu apa? Yang Yesus Dan maksudkan, mereka hey, tidak akan binasa sampai bukan selama-lamanya. itu, Sekarang di sini kamu mengatakan, hey, Takut. penipu. Bukan takut, kamu yang takut. Sekarang kamu baca mengenai hidup yang kekal dikatakan oleh Yesus itu apa? Baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kok lari lagi? Lari lagi. Coba kamu baca tentang apa yang Yesus katakan akan diberikan hidup yang kekal di dalam Yohanes 17 ayat 3. Bu, kamu kayak ngos-ngosan, kayak takut banget Coba ya? akan memberikan hidup yang kekal. Iya. Penipu. nipu? Coba kamu baca Yohanes 17 ayat Ikut buka. aja. Ya, Oke. kata Yesus di dalam ini kan aku akan memberikan hidup yang kekal. Sekarang kamu buka Yohanes 17 ayat 3 berbicara mengenai hidup yang kekal yang dikatakan Yesus. Baca, buka. Ya bukan, siapa takut? Ya buka coba. Siapa takut harus berani kamu baca. Kita buka, kita belajar Alkitab sama-sama. Iya, Al-Qur'annya coba. ditinggalkan. Iya, kita tinggalkan dulu Al-Quran. Coba Yohanes 17 ayat 3. Jangan bicara kamu kayak takut kamu yang takut.
Ayo, Yohanes 17. Takut. Ya buka Yohanes 17 ayat 3. Ya sabarlah. Baca. Ya, ayo Yohanes 17 ayat 3 apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini Bapa, oke? Bukan Nah. Allah SWT toh ya. Nggak usah dulu bahas itu. Punya. Kok takut Ya, lagi? kok takut? Kamu yang takut tiba-tiba nggak ada kata Allah SWT di sana kamu bicara kayak gitu, baca dulu. Iya, maksudnya di sini bukan Tuhannya kalian loh ya. Jangan Terus Tuhan jangan- yang mana? Terus Tuhan yang mana? Makanya baca dulu. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Di sini Engkau itu artinya Bapa. Nggak usah Satu-satunya dijelasin. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kristus Bapa Yesus mengutus- yang telah engkau utus. Ya, harus Ya. mengenal Yesus yang telah engkau utus, bukan Tuhan dan Juru Selamat, kampret. Ya. Oke, sabar dulu, Jadi hidup- jangan takut. Ini orang ayat 4. udah ya. Jadi orang itu penipu. Gimana caranya menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Inilah yang dikatakan oleh si Yesus itu si penyesat dan antikristus. Maksa betul. Yesus harus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia tenang karena apa? Dia tidak malu dengan penipuannya dia. Ya, tenang aja melakukan penipuan pun karena dia itu pengikut Paulus, pengikut Roma pasal 3 ayat 7, mau memuliakan Tuhan dengan cara nipu, dengan cara berdusta gitu loh. Ya. Ini ajaran Kristen. Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen itu Yesus katakan dia itu adalah penyesat dan antikristus. Tapi mereka tenang pada saat mereka melakukan penipuan. Upaya-upaya penipuan akan mereka lakukan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan yang sesuai dengan Roma pasal 3 ayat ke-7. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih dianggap sebagai manusia berdosa? Nah, jadi mereka tidak akan merasa dosa kalaupun menjungkir balikan isi kitab mereka gitu loh. Ya, saya nggak suka dengan Kristen-Kristen penipu macam dia. Kitabnya sendiri digunakan modal untuk menipu, teman-teman. Ya. Dari dia mulai Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, kemudian ke Yohanes 10, kemudian ke Yohanes 17 dijungkir supaya Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Padahal nggak ada. Orang-orang Yahudi bertanya, apakah engkau Mesias itu? Yesus katakan, saya sudah memberitahukannya, tapi kalian tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Tapi orang Yahudi masih menolaknya. Apakah Kristen sama? Enggak dengan orang Yahudi sama. Pada saat Yesus mengatakan 320 kali aku adalah utusan mereka, paksa Yesus harus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Umi tadi seret ke Yohanes 17 ayat 3? Karena Yesus mengatakan bagi mereka yang percaya aku, maka akan aku berikan hidup yang kekal. Apa yang dimaksud hidup yang kekal? Kata Yesus, mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu framing mereka apa? Allah di sini bukan Allah SWT. Tahu nggak SWT apa? Subhanahu wa ta'ala artinya apa? Yesus menyembah siapa? Menyembah Allah. Kalau ditulis itu adalah alif lam lam ha. Berbahasa Arab, bukan berbahasa Koine Greek. Koine Greek nggak ada kata alif lam lam ha. Adanya theos, dewa. Jadi mereka naik itu hanya ingin apa? Melakukan tipu daya. Di mana Allah abad ke-7? Nah, inilah kebodohan umat Kristen mengatakan Allah baru ada di abad ke-7. Ya, sementara di dalam kitab mereka saja, di dalam kitab Musa, Ulangan pasal 6 ayat 4, mengajarkan apa? Tritunggal kah? Ya bukan. Mengajarkan tauhid. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bukan Yesus itu Tuhan kamu, Yesus itu Esa. Kamu mau nyamain Bapa di situ Allahmu? Memang Bapak itu siapa? Gua tanya. Kristen itu datang dari mana? Tiba-tiba menggunakan kata Allah. Udah turun aja. Kau itu penipu, kau itu penyesat. Saya tidak suka dengan diskusi dengan seorang penipu. Sekali lagi saya umat Islam tidak suka diskusi dengan seorang penipu. Bukan kita yang ditipu, tapi kitabnya sendiri digunakan alat penipuan. Tuhannya sendiri digunakan alat penipuan. Ya. Umi udah abaikan dia. Ini ada Abre Alogo. Memang Oke. nenek lampir bisanya ketawa doang. Nenek lampir kau. Ketawa doang. Abre Alogo, selamat sore, Bre. Sore Buya, sore. Iya, gimana kabar lo? Sehat, Bre? Sehat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin.
Beralogo amin dong. Apa yang mau diaminkan? Itu kacamatanya nggak kegedean apa, Buy? Bukan kacamatanya kegedean, tapi hidungnya kekecilan. Beralogo, lo ini nih ada Pak Idama, dia Kristen, Bre. Dan ini ada Umi juga. Lo mau dialog sama Pak Idama apa sama Umi? Mau ngapain ini? Iya, kan tadi Umi dialog sama nenek lampir. Enggak, katanya di aku mau Mondo. nanya, mau ngapain? Mau ejek-ejekan apa diskusi? Nah, silakan Umi. Ada yang ejek-ejekan. Emang ada nggak yang Wah, itu ejek-ejekan? Itu Gimana saya ada tadi udah ejek-ejekan? baru ngejek. Itu aja tadi barusan ibu itu udah ngejek saya, bilang kacamata inilah yang hidung Lo kekecilan. kacamatanya nggak kegedean kok ngejek? Abuya yang ngejek, hidungnya yang kekecilan. Aku nggak ngejek loh. Aku bilang itu kacamatanya nggak kegedean. Nggak ngejek itu. Terus Abuya yang selanjutnya tadi ngejek. emang Abuya Oh, yang gitu, ngejek itu. iya. Bukan kacamata yang kegedean tapi hidungnya yang kekecilan katanya. Abuya itu Abuya. Oke, baik. Untung saya nggak nuduh ya. Ibu sendiri yang nuduh Abu yang ngejek ya. Baik, lanjut. Enggak lah, disyukurin aja Bang. Itu bukan pesek, bukan apa, tapi minimalis Bang. Oh, gitu. Mm-mm. Ayo, apa yang mau dibahas? Ini elogo. Ini Apa yang- Alogo ini Umi Kristen Alogo. yang baik hati, santun, rajin menabung. Ah, baik dia orangnya. Silakan. Yang penting tidak berbohong ya, apalagi membohongkan, membuat ajaran Yesus itu menjadi sebuah kebohongan. Saya nggak suka. Diakui atau tidak, yang sedang kalian bahas itu adalah nabi yang kita muliakan. Jadi kita nggak mau nabi kami itu diolok-olok, dijungkir balikan ajarannya gitu. Silakan Alogo. Oke. Saya bisa nanya, Bu? Bisa. Ibu kan Nanya. kalau seandainya saya itu masuk Islam. Nah, terus 5 tahun kemudian saya keluar lagi tuh dari Islam. Hukumnya kalau menurut Islam gimana itu, Bu? Silakan. Hukumnya murtad dan itu adalah dosa besar yang tidak mendapatkan pengampunan. Kata Allah, mereka ini adalah kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itu hukumnya. Makanya gini, bentar, Bang Alo, makanya begini, berpikir ulanglah kalau mau menjadi seorang muslim. Muslim itu berat, ya. Coba kalian yang biasanya bangun tidur pagi-pagi cuci muka, colek-colek ujung mata terus pergi keluar. Islam itu nggak kayak gitu, Bang. Dari mulai buka mata, kita buka mata, kita sudah ada aturannya. Pada saat buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kemudian baru bangun, kita duduk, pergi ke kamar mandi, melangkahkan kaki ke kamar mandi, kita ada adabnya. Keluar dari kamar mandi, kita adabnya. Masuk kamar, ganti baju, ada adabnya. Bercermin, ada adabnya. Keluar dari rumah, ada adabnya. Berat Bang jadi muslim, jangan. Mendingan Kristen aja Bang. Kristen itu berdoa, ibadahnya ogah-ogahan pun boleh. Ya kan? Melakukan kejahatan apapun boleh, tidak ada dosa. Karena dosanya sudah disalahkan kepada Adam. Katanya gara-gara si Adam. Manusia terjerumus ke dalam dosa. Nanti sudah berbuat dosa, sudah zina, sudah mabuk-mabukan, sudah apa, Yesus yang dipaksa nanggung dosanya. Enak Bang. Kemudian nanti mati tiba-tiba masuk surga aja Bang, Kristen itu Bang. Ya, kalau Islam itu enggak, pada saat kita meninggal, kita nunggu dulu itu hari kebangkitan itu di alam barzah. Di alam barzah saja sih kita sudah mendapatkan pahala-pahala atau hukuman-hukuman yang kita lakukan selama di dunia. Masih lama Bang nanti ke hari penghakiman. Apalagi ke sorga atau neraka itu masih lama. Tapi orang Kristen udah mati langsung masuk sorga gitu loh. Enak banget kan? Jadi berpikir berkali-kali kalau untuk menjadi seorang mu'alaf. Apalagi dengan tujuan misalkan saya masuk Islam 5 tahun terus saya balik lagi ke Oten. Wah, itu kata Allah apa Bang? Diam kamu di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Nggak ada ampunan itu. Jangan Bang. Karena dosa yang tidak terampuni adalah dosa syirik. Salah satunya adalah menyembah Tuhan selain daripada Allah.
Mikir kan? Mikir dia, mikir. Ayo, silakan ditanggapi Bang. Bukannya dibunuh itu kalau keluar dari Islam, Bu? Ada nggak yang murtad dibunuh? Si Saifuddin Ibrahim murtad, ya. Terus siapa lagi yang aku murtadin? Apakah mereka dibunuh nggak? Jadi itu adalah framing-framing orang-orang kafir supaya tidak masuk Islam, supaya tidak bertobat. Saya kan membaca ada dalilnya itu, katanya Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oh, berarti Ibu nggak tahu. Tadi katanya Ya mana dalilnya? Ya mana dalilnya? Kamu mengatakan bagi orang itu harus dibunuh, itu mana? Kamu jangan Bagi berdosa, orang yang- kamu jangan berbohong. Mana dalilnya? Oh, Mana Ibu yang tunjukkan? nggak jujur tuh. Tunjukkan dalilnya, kafir, tunjukkan dalilnya. Tuh kan? Tunjukkan langsung kafirnya. dibilang, udahlah saya Loh, tuh loh. nggak jujur, Iya. katanya jujur. Iya, Ah, mana nggak jelas. dalilnya? Bukan nggak jujur. Kabur kan? Padahal kamu tidak mirroring dengan kitabmu. Barang siapa mereka yang meninggalkan aku, maka bunuhlah dia. Itu ada di dalam kitab kamu, bukan ada di dalam Al-Quran. Nyong. Ya. Perkataan seperti itu adanya di dalam kitabmu. Barang siapa yang meninggalkan aku, maka bunuhlah dia. Itu ada di dalam kitab kamu. Sekarang mana di dalam Al-Quran? Atau kita lihat buktinya, ada orang-orang kafir, apakah kita jangankan kita bunuh, kita tempeleng aja enggak? Yang nggak mau jujur siapa dengan kitab kalian? Umi, kenapa sih Oten ini suruh nanya Islam tetap longor, bahas Bible sama aja, bahas apa kita sama dia? Ini idama ngomong kau masih Oten, kau ngomong kau jadi berhala, kau nanti disembah kau ngomong. Idama ngomong kau jadi berhala nanti disembah sama Oten kau. Bang, aku tuh jaga gawang buat tete kita. Oke, siap. Untuk Idama jangan dulu ke Umi Mican, sama gua dulu. Pak Idama 1 tambah 1 berapa Pak Idama? 1 tambah 1, 1 tambah 1, 8/2. 1 tambah 1 8/2. 8/4. tuh kan udah sengklek otaknya Idama. Lo jangan kebanyakan makan B2 apa sih? Kang, 8/4 itu kan sama dengan 2. Gimana sih? Fokus 1 tambah 1 sama dengan 4/2. Oke dah, gini aja Bro Idama. Ini kan di sini ada anak gembala ya. Dia ini seorang Kristen yang berusaha untuk kembali kepada Bible. Nah, ketika gua bentar sabar Pak Idama, sabar. Ketika gua nanya sama Pak anak gembala ini sebagai Kristen, ya biar gua nggak disangka framing gitu kan. Coba biar dia sendiri yang jawab. Pak anak gembala yang terkasih, Yesus Tuhan bukan? Silakan. Yesus itu sesembahan yang Tuhan Sesembahan tetapi bukan Tuhan. bukan Tuhan. Sekarang Idama Yesus Tuhan bukan? Tuhan kita. Oke, Tuhan. Nah, itu yang pertama, kalian sudah berbeda sesama Kristen. Terus yang kedua, ketika Pak anak gembala mengatakan Yesus adalah sesembahan, emang sesembahan anak gembala ada berapa? Ada 3 lah. Ada 3. Yang pertama, Bapaknya Yesus atau Tuhan. nah, yang kedua, Yesus karena Yesus adalah Raja. yang ketiga, Bapak kita masing-masing. Bapak kita masing-masing sebagai sesembahan, begitu Pak anak gembala. Iya, karena tanpa keinginan Bapak kita semua tidak akan ada. Apakah itu ada data di Bible bahwa Bapak kita masing-masing itu sesembahan bagi Kristen? Ada, Bang. Yohanes 1 angka 13. Nah, ini si Idama kagak tahu Pak anak gembala, kasih tahu coba dia. Masa katanya Yesus Tuhan. Ini perlu diluruskan ini Pak anak gembala. Coba kalian dulu konsili dulu. Umi minum dulu Umi. Nah, konsili silakan kasih tahu tuh Idama tuh anak gembala tuh biar dia sadar tuh Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya Pak Idama, Bang Idama juga nggak salah. Yesus itu karena anak Tuhan itu juga Tuhan, Bang. Pak Buya. Nah, ini kagak konsisten. Katanya Yesus bukan Tuhan, tapi sesembahan. Tetapi ketika dialog sama Idama, ayolah anak gembala, kau ini laki-laki harus konsisten kau. Jangan mencela-mencela. Silakan. Ya, Buya.
Pak anak gembala, tanya Pak Idama. Saya nggak pernah adu-adu. Oh, apalagi ini manusia loh, masa diadu-adu. Aneh-aneh Pak anak gembala ini. Beginilah. Silakan. Aku tanya begini, Bang Idama, Apa abangku yang baik? menurut Bang Idama, Yesus dan Bapa itu pribadi yang sama atau bukan? Menurut saya, Iya, memang Bapak bukan Kristen. aku Kristen. Ya udah tau lah ceritanya. Tanya ke orang itu aja. Mereka nggak tahu kan? Gini Bang, gini. Gimana? Kalau Kalau ditanya itu jawab Bang Idama malah kayak gitu jawabannya. Iya, katanya dia kan Kristen. Itu kan Kristen yang tahu itu. Kalau dia nggak tahu berarti dia bukan Kristen. gini Kan loh, gitu. Makanya dia bertanya. kayak Abu Buya nih, Abu Buya kan nggak tahu, dia tanya. Oh kita jawab, oh ya. Izin Pak Idama, jangan curhat, fokus jangan curhat. Ini bukan room curhat. Lanjut anak gembala, lanjut. Fokus. Iya, kan kalau pemahamanku, Tuhan dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Sama kayak Bang Idama sama aku kan dua pribadi yang berbeda. Nah, Pemahaman siapa? Pemahaman aja. Pemahaman jelas. Pemahaman siapa? pemahaman aku. Oh ya nggak apa-apa, kita menghargai. Sangat kita. Sama ya Bang Idama ya? Sama ya? Oh itu kita hargai apapun pendapatmu tentang itu, no problem. Mau sama nggak masalah bang. Itu pendapat ya, nggak boleh Iya. dilarang, hak prerogatif setiap orang. Jadi kalau menurut Bang Idama itu Bapak dan Yesus ini apakah dua pribadi yang berbeda atau satu pribadi yang sama? Gitu loh. Pribadi yang berbeda lah, kan pribadi namanya juga pribadi. Iya. Ya gimana? Sama tuh Abu ya, nggak beda kok kita sama itu. Makanya kan kita bilang orang Kristen abang kan, soalnya bukan orang Iya. Kristen mah bar. Iya. Abu ya, udah aku tanya deh, beda kan sama Bapak dan Yesus. Gua nanya sama Idama, dengarkan. Menurut lo, sesembahan orang Kristen ada berapa? Sesembahan. Arti sesembahan itu apa? Aku nggak pernah istilah kata sesembahan itu, jarang ku dengar itu ya. Jawab Gereja nggak pernah aja. masuk sesembahan. Iya, jawab aja. Sesembahan orang Kristen ada berapa? Aku bingung arti sesembahan itu seperti apa, Kang? Yang layak disembah menurut Kristen siapa? Jawab dulu. Ya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub lah. Berarti sesembahan Kristen ada berapa? Nggak harus sesembahan, Bang. Kalau sesembahan itu kan kayaknya ada Anak gembala. Ini ada agak error Idama ini. Agak koslet dia. terus kasih temennya, Makanya dari terus tadi gua paling males ini dialog sama Idama ini. Dia memutar balikan fakta. Jadi nggak bisa diajak dialog, bisanya muter-muter. Makanya gua serahin sama anak gembala. Barangkali Idama ini sembuh. Silakan anak gembala. Kasih tahu gini Pak anak gembala, kasih tahu bahwa sesembahan Kristen itu ada 3. Kasih tahu, itu harus diberitahu loh. Biar pengikut anak gembala makin banyak. Barangkali aja ini Idama jadi pengikut anak gembala. Silakan. Sesembahan itu ada 2 Bang Idama. Ada sesembahan yang benar dan ada sesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang tidak benar contohnya kayak patung, pohon, tuh batu, binatang. Nah itu sesembahan yang tidak benar. Nah sesembahan yang benar itu ada 3. Bapa, Yesus, dan Bapak kita masing-masing begitu. oh bagus. Udah, itu doang. Udah Bu ya, udah tuh. Udah Pak Bu ya. Abu ya, Lagi- aku mau sedikit mirroring ya. Tadi siapa sih si Oten tadi menyatakan bahwa kita tidak mau jujur, tapi dia tidak mirroring. Ya, mereka mengatakan kalau kalau orang murtad itu boleh dibunuh. Nah, tapi mereka tidak mirroring ke dalam kitabnya sendiri di dalam Bible. Bunuhlah manusia yang tidak mendengarkan perkataan imam. Bunuhlah paranormal, bunuhlah para wadam ya waria. Bunuhlah para peramal, bunuhlah anak yang memukul orang tuanya, bunuh hukum mati untuk menyumpahi orang tua, bunuhlah manusia yang main serong. Nah, ini banyak sekali perintah bunuh di dalam kitab kalian itu, Ten. Ya,
Jadi kalau kalian menyatakan, tunjukkan ayatnya, tunjukkan dalilnya seperti apa, supaya kalaupun ada kalimat seperti itu, kita bisa menjelaskan maksud dari di sana halal darahnya. Darahnya itu seperti apa, kita bisa jelaskan. Nah ini coba bertaburan ayat-ayat perintah untuk bun-bun gitu di dalam Bible. Nanti pada saat kamu mau menjelaskan, silahkan jelaskan tentang ayat ini. Begitu seharusnya, jangan, udahlah nggak mau jujur. Lo sebutkan ayatnya, kalau dia menyebutkan ayatnya kan kita jelas. Mau Enggak, menjelaskan seperti sebenarnya apa. gini Umi, Oten itu kekurangannya dia mau berusaha framing Islam tapi data kagak tahu. Ya gitu jadi. Mereka kagak tahu, isi Bible-nya juga nggak tahu. Padahal seharusnya bagaimana coba perlakuan Tuhan terhadap orang-orang Amalek. Ya. Pada saat diperintahkan untuk bun-bun, orang Amalek ini nggak peduli bayi yang masih menyusui, orang tua, orang yang lagi kerja di ladang, bahkan yang tidak punya dosa, binatang ternak dan tumbuhan pun diperintahkan untuk dibantai, saking sadisnya. Iya Umi, gini contoh nih, misalkan Mas Haha lihat Idama gitu kan, wah Idama hidungnya pesek, kulitnya hitam gitu Saya kan. tertarik, nah itu harus dibun-bun juga. Nah, padahal anak gembala ini bilang ke Idama hidungnya pesek, kulitnya hitam, dia lebih pesek, dia lebih hitam. Jadi kagak punya kaca dia di rumah, malah ngetawain diri sendiri. Abuya, Oh, ibaratkan gitu. Ya, gimana Pak anak gembala mau tanya apa? Coba silakan. Iya. Apakah betul Theos yang umat Islam namanya Allah? Theos. Pertanyaannya aja udah ngabrul. Theos itu dewa Pak anak gembala. Theos itu dewa. Kalau Allah di dalam Islam, ini aku dengerin dulu. Kalau Allah di dalam Islam itu adalah nama diri, proper name. Makanya kenapa? Nih contohnya Abuya sering live, ada santri-santrinya pada saat akan memulai sesuatu, akan membacakan ayat-ayat, selalu menyebutkan Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut proper Allah. Bukan Theos itu dewa. Itu yang ada di dalam kitab kalian itu nggak ada kata Allah. Allah itu adalah sesembahannya umat Islam. Kalau di dalam Bible, di dalam original teks bukan Allah tetapi Theos. Theos itu dewa. Iya, Theos kan kalau diterjemahkan ke bahasa Arab itu kan ilah kan, betul nggak? Ya kan? Kata siapa itu? Oh bukan, Ya bukan, Theos itu dewa. bisa diterjemahkan ke bahasa Arab nggak Theos itu? Coba aja terjemahkan. Saya tidak mau menerjemahkan Theos ke dalam bahasa Arab karena Theos dengan zat Allah itu berbeda. Allah itu bukan dewa. Kalau Theos itu dewa. Kalau Allah itu kan proper name ya kan, aku tahu. Ya. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi God ya kan? God Zat apa? God. Oh, God bahasa God. Inggris. Ya. Theos ke bahasa Inggris God, ke bahasa Indonesia kan Tuhan. Tuhan ke bahasa Arab itu ilah berarti. Di mana Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan. Theos itu dewa, Pak. Dewa itu bukan Tuhan. Ya lain sendiri, Bang. Theos itu dari mitologi Yunani, Bang. Bang anak gembala. Theos itu adalah mitologi Yunani. Kisah-kisah dari Yunani. Sementara Allah itu bukan kisah Yunani, bukan mitologi Yunani Allah itu. Iya, kita ke bahasa Inggris dulu, Bunda. Theos ke bahasa Inggris itu kan God kan, God kan. Nah, Ya, gini Bang, aduh, jangan menggunakan translate. Contohnya ya, translate menyesatkan. Contohnya tentang kalau kita menggunakan kata ehad, ya, kata ehad itu adalah ahad. Kalau kita terjemahkan di dalam Google Translate, itu akan ketemu dengan kata unity atau unification atau penyatuan. Padahal yang penyatuan itu bukan ehad, tetapi basar ehad. Antara basar ehad dengan ehad itu berbeda. Ehad itu ahad, satu, tunggal. Tapi kalau penyatuan itu adalah basar ehad. Seperti apa yang Yesus katakan di dalam Bible, setiap laki-laki dewasa haruslah meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga dia tidak menjadi dua lagi tetapi menjadi satu daging. Nah, satu daging ini yang disebut dengan basar ehad, penyatuan antara laki-laki dan perempuan setelah menikah, menyatukan.
Nah ini kalau abang menggunakan Google Translate banyak kekeliruan di sana bang. Ya contohnya coba masukkan kata ehad. Coba sekarang anak gembala tolong translatekan ehad di dalam Google Translate. Itu yang keluar pasti unification. Sehingga orang-orang Kristen terjebak dalam terjemahan itu. Bahwa yang dimaksud dengan ehad itu adalah penyatuan. Ya udah, Coba dewa ya. buktikan aja. Nggak, Coba berarti buktikan aja. Theos itu dewa ya. Theos Dewa. diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dewa ya kan. Dewa diterjemahkan ke bahasa Inggris God ya kan. God kan. Nah, God. Bang Allah, sebentar bang. Ya, kami ini umat Islam bukan umat terjemahan sehingga menerjemahkan Allah menjadi dewa, menjadi God, menjadi Theos. Allah ya Allah saja. Ya, orang-orang dari belahan bumi manapun tidak akan menerjemahkan contohnya Allahu Akbar pada saat sholat, tidak menjadikan God maha besar gitu, atau God itu ini adalah yang maha big gitu, nggak kayak begitu. Kami ini bukan umat terjemahan, sehingga kata Allah itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun kalau dalam pembacaan original teks gitu loh bang. Allah itu kan. Oke, begini aja, gini, masa gue pusing bertanya aja lo salah gini masa gini saya. Nah, gini, masa dengarkan gua. Kalau kita berbicara bahasa Arab, Tuhan bahasa Arabnya ilah. Sampai sana lo paham nggak, masa? Oke, nah dengarkan dulu gua, ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Ketika ada orang yang menuhankan dewa, nah berarti Tuhannya adalah Theos. Theos. Sampai sini paham loh. Theos kan bukan nama bang, itu kan Tuhan dalam Emang bahasa ilah, dengarkan gua, ilah juga itu bukan nama, itu generic name. Betul. Jabatan bang, jabatan. Ya, kalau Allah itu tidak bisa diterjemahkan karena itu nama, tapi kan ilah itu bisa diterjemahkan kan, betul nggak? Ilah itu Tuhan. Ilah kalau diterjemahkan ke Yunani kan apa? Theos kan? Yalah, mesti kita. Itu kadang-kadang. Paham Bahina, selamat sore Paham Bahina. Selamat sore. Nah ini mulai nih pasien gua datang ini, makin kagak jelas komal gua nih. Oke, Paham Bahina, selamat sore. Ini support system Umi datang lagi, satu lagi, silakan. Iya, ini pegangan Umi nih, Paham Bahina sama Mbak Hina. Ya, selamat sore Pak Ustaz. Ya, Paham Mbak Hina, seperti biasa Paham Mbak Hina kalau tidak buka kamera tidak ada nyambung-nyambungnya, buka dulu kamera. Ini muka saya lagi jelek. Nggak apa-apa, pokoknya Paham Mbak Hina harus buka kamera biar agak nyambung. Mantap. Sekarang gini Pak. Bercahaya sekali hari ini. Oke, Pak Idama buka mute kau, buka mute Pak Idama. Nah, Pak Idama, Yesus Tuhan bukan? Jawab. Bukan. Apa? Katanya Tuhan. Tuhan. Oke, Paham Bahina, Anda Kristen bukan, Pak? Saya Kristen sejati. Kristen sejati. Oke, Yesus Tuhan bukan, Paham Bahina? Ya bukanlah. Bukan. Kristen yang menuhankan Yesus itu masuk surga apa neraka? Masuk neraka kata firman Tuhan. Nah, sana kau idaman, neraka kau. Masuk neraka sana kau. Tuh, Mbah Hina tuh neraka kau. Baik. Aku kesana ya. Mau ikut nggak? Pak Abu, mau ikut nggak? Silakan Paham Bahina tuh. Coba itu biar idama sehat tuh. Kagak jelas dia mau masuk neraka katanya. Silakan Paham Bahina. Dia kan mempertuhankan, saudara saya ini mempertuhankan setelah ada langit dan bumi. Sementara saya mempertuhankan sebelum ada langit dan bumi. Gak apa-apa. Keren juga filsafatnya bang ini. Dosen filsafat bang ya? Keren filsafatnya saya bilang. Abang dosen filsafat? Benar. Pantes, keren. Idama bukan keren-keren, lo mikir. Bukan keren-keren.
Orang filsafat bang, Kang. Pak Idama, kata Pak Hambahina sebagai Kristen, orang Kristen yang menuhankan Yesus masuk neraka. Lo mikir. Nggak dengar nggak ilmu filsafat dia? Dia katakan sebelum dunia dijadikan ada Yesus seperti ini. Dan cepet banget tuh. Mana dia? Apa artinya? Tapi gini Pak Hambahina, kata Idama dan orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus, katanya karena Yesus ada sebelum Abraham ada. Sekarang saya tanya Hambahina, apakah Hambahina berani mengatakan Hambahina ada sebelum Yesus ada? Berani nggak? Udah jelas Yesus duluan lah. Enggak, yang saya tanya, Hambahina berani nggak mengatakan Hambahina ada sebelum Yesus ada? Berani nggak? Benar, benar. Tuh benar, Tapi Hambahina bukan juga. manusia. Oh, bukan manusia. Bentar, Umi juga ada sebelum Yesus dijadikan, tapi bukan manusia. Bukan Abuya manusia. juga udah ada. Ada, Abuya udah ada kok. Jangan bawa-bawa gua, nanti gua dituhani nama Oten, jangan. Tanya, sebelum saya ada, Abuya udah ada. Abuya, tapi kalau Umi berani bilang kayak gini sama Oten, Umi juga sama, ada sebelum dunia ini dijadikan bahkan. Makanya daripada sembah Yesus, mending sembah Umi, sama aja gitu loh, Oten. Benar. Jadi kalau sesudah ada langit dan bumi ini, siapa saja bisa disembah kok. Oh, Idama, kau mau nyembah Hambahina kau? Idama, mau sembah Hambahina kau? Keren kan ilmu filsafatnya? Ada makna bang di bahasa filsafat itu bang. Bang Abu. Enggak, gini aja, gini Kalau aja. itu bukan filsafat, itu Alkitabiah. Kalau filsafat itu justru lari jauh dari Alkitabiah. Ah, kok kebalik-balik? Iya makanya dia itu kan orang filsafat tuh, dosen filsafat. Bang ini. Makanya dia bahasa filsafat tuh. Pak Robin ini Alkitabiah. Kalau filsafat itu ya Abang Idama yang menyatakan gitu. Tadi saya tanya abang ada dosen filsafat. Oh iya katanya tadi, karena bahasa ada bahasa filsafat ya. Udah jangan ketinggian. Oten, jangan ketinggian kalian. Bahas filsafat. Ah, ketinggian itu. Udah 1 tambah 1 aja kagak bisa mau bahas filsafat. Udah, Hambahina, silakan tuh Idama tuh dia masih sakit, coba Pak Hambahina sembuhkan dia, silakan. Gini ya, Iwan bilang begini. Nah, bentar Idama, bentar. Kenapa gua menghindari dialog sama Kristen yang seperti ini? Bahkan gua larang Umi dialog sama Kristen seperti ini karena kagak akan nyambung. Biarkan yang menyembuhkan itu mereka sendiri, seperti Hambahina nih. Dia Kristen, perlu meluruskan pemahaman Idama. Dan mungkin Pak Idama juga ingin meluruskan pemahaman Hambahina. Biarkan mereka saling meluruskan, Kristen sesama Kristen. Kalau sesama Kristen aja sudah tidak bisa menerima, apalagi dari kami Islam. Silakan Pak Hambahina. Namanya manusia itu lumrah. Tapi kalau dia benar-benar Hamba ini tuh udah lurus di dia. dalamnya. Lihat tadi senyumnya itu. Coba abang Hina senyum dulu. Senyum lagi Ya. bang. Udah lurus ini Senyum. abang. Pak Robin mau senyum kalau nggak Umi minta. Pak Robin senyum dulu Pak Robin. Biar hari ini Coba. cerah. Senyum dulu. Senyum Pak. bang. Ah, kan manis. Lanjut. Iya kan kumisnya tipis begitu. Mana tahan kita dengarnya ngelihatnya. senyum dan tertawa. Udah diskusi cepetan lah Bang Idama, ini banyak alasan. Lanjut Pak Robin. Ayo Bang Robin mau cerita apa bang? Enggak, Pak Robin barangkali mau tanya ke Pak Idama, silakan. Nanti Mas Saha juga anak gembala kalau mau masuk. Intinya kalian bertiga bebas ya bernarasi. Kami nggak akan sangka kalian. Ya, kita nggak boleh paksa. Ya, Pak silakan. Buya. Yang penting kondusif, silakan. Oten. Malah jadi berhala semua. Apa yang mau ditanya? Kalian ngomong.
bukan jadi berhala, aduh malah jadi teos semua, jadi dewasa. Nah Bu, ini lagi nunggu PLT nih dari Kang Abu. Iya, macam orang lagi nunggu BLT aja pada diem, pada manyun. Ayo lanjut lagi diskusinya. Nggak ada pembagian beras di sini, nggak ada. Iya, mau jam beras ini sama aku nih. Ya udah gini aja biar saudara kita bentar. Anak gembala kau nanya sama hamba Hina dan tanya sama Pak Idama. Silakan Pak anak gembala. Gantian yang ngomongnya silakan. Bang Hamba Hina, selamat sore. Selamat sore Pak, shalom. Ya. Aku mau ngetes dulu kekristenan Bang Hamba Hina, boleh? Izin? Boleh. Jangan dites Pak. Oke. Jadi seperti iblis nanti Pak. Jangan dites Pak. Jangan dicoba-cobai Pak. Bertanya aja. Iya, Nanti aku jadi bertanya seperti ya. iblis nanti kalau. Makanya saya nggak pernah mencoba-cobai saudara saya, apalagi sesama Kristen. Oke. Jangan dites Pak. Iya. Bertanya aja Pak. Bertanya saya jawab. Itu aja Pak. Ya, aku bertanya Bang ya. Boleh. Silakan. Menurut Bang Hamba Hina, yang dikorbankan Abraham itu Ismail atau Ishak? Yang dikorbankan itu korban bakaran adalah Ishak. Ishak ya. Tapi kalau sembelihan adalah Ismail. Nah, itu ada dua. Kita harus paham. Keren, Pak Hamba Hina keren. Oke, Bang Idama. Selanjutnya aku tanya Bang Idama ya. Astaga. Kok jadi Menurut kamu yang itu jadi Jawab dosen aja Bang pengungsi? Idama. Jawab aja. Apa itu? Menurut- Kamu ada aja. Menurut Bang Idama yang dikorbankan Ismail atau Ishak? Oh, saya nggak tahu itu menurut Alkitab aja, Bang. Kamu jangan minta menurut orang. Buya. Aku nggak ada waktu itu di situ. Aku nggak hadir di situ. Aduh, kayaknya Idama kayaknya Muslim nih kau dari jawabannya kayak gitu. Kau Idama kau jangan nyamar kau. Bilang Kristen kau. Kau ini agama apa? Kau jangan nyamar. Tes dulu lagi. Anak gembala tes kekristenan mereka tes. Memang kenapa kalau aku Muslim abang gembala? Kan hidayah itu gimana sih kamu ini? Kok kayaknya marah begitu? Iya, masa Muslim ngaku Kristen sih Bang? Itu nggak boleh Bang. Ya jangan marah begitu aku. Kan saya nggak hadir di situ Bang. Abang hadir. Saya nggak tahu sama si Hamba Hina itu, makanya dia punya tahu beritanya. Ada 2 katanya. Kalau menurut kamu berapa orang? Ya kalau menurut aku Ishak. Udah, kamu sama siapa itu kok bisa 2 bilang? Sama si Hina itu. Bang Hina, kenapa kamu beda sama dia? Gimana? Kenapa kamu beda sama dia, sama si anak gembala ini? Namanya iman ya. Iman berbeda kan biasa. Oh iya betul juga, pas itu benar-benar filsafat banget kamu Bang. Iman harus sama kan enggak? Iya, nggak boleh dipaksain ya. Iman Ya, itu kan pas-pas. kepercayaan pribadi lepas pribadi kepada Maha Pencipta. Harus Iya beda. begitu. Anak gembala, jangan dipaksakan. Kalau dia 2, kita 1 ya nggak apa-apa, biar aja dia. Ya, Ikhwan Fillah, instruksi sebentar untuk yang di bawah ya. Saudaraku, ini yang dialog Kristen PS Kristen, jadi mohon maaf kalau tidak ada edukasi ya, anggap saja ini hiburan. Sambil tap layar atau posting ulang, lanjut Pak. kan lagi nunggu sembako ini BLT gimana sih? Ngopi-ngopi. Ini saya mau tanya dulu lah sama saudara Idama. Oh, Oke. Tanya. Yang Idama dengan Abu Justrong sama enggak? sama kami. Sama-sama Oh ya tukang udah. hari. Kenapa bisa berbeda? Terima kasih. Terima Imannya kasih, Bang. itu tadi. Sama iman kami, Bang. Sama Abu kan? Sama, cuman dia malu-malu aja ngasih tahu. Kemarin aja mau minta dibaptis Cuman sama wajahnya saya. beda ya. Abu ya agak rada ganteng ya. Iyalah, kalau saya mah jelek mah. Tapi banyak orang suka.
Makanya kalau sama udah nurut aja sama Abah Buya. Iyalah, Abu itu keren itu. Jangan Kan Umi bener kan? Baru juga 2 menit, Oten suruh dialog sama Oten, kagak ada nyambung-nyambungnya sedikit pun. Dari tadi mereka ngomongin apa sih kagak jelas kali. Tapi Abuya, Umi mau tahu nih Bang Idama mengenai pertanyaan tadi Abuya. Bang Idama, menurut Bang Idama siapa yang diperintahkan untuk kurban penyembelihan itu? Siapa Bang? Ishak atau Ismail? Oh, diperintahkan sebenarnya bukan diperintah ya, tapi Perintah itu perintah dari Tuhan, itu perintah dari Allah iya. kepada Abraham. Itu siapa? Ishak atau Ismail? Oh, menurut Alkitab ya pasti Ishak lah. Menurut Alkitab Ishak. Menurut Bang Hamba atau Pak Robin itu siapa Bang? Itu Ismail. Nah ini ya, seumur hidup Umi debat sama yang namanya Kristen, baru mendengar jawaban yang tepat ini dari Pak Robin. Ini Alkitabiah sekali. Kalau Ishak itu di mana ayatnya Ishak yang disembelihkan itu? Tapi kalau pembakaran ya. Betul. Betul, Umi angkat jempol buat Pak Robin. Seumur hidup Umi debat sama Kristen, baru jawaban Pak Robin yang benar. Anak gembala ini Robin ini, dia hamba hina ini Muslim apa Kristen sih? Anak Kayaknya gembala Muslim bang, Muslim. Jangan begini, enggak, Kristen sejati. Sekarang begini ya, jangan dulu menghakimi Pak Hamba ini Islam atau Kristen, tapi buka dulu di dalam kitab. Lukas 6 ayat 37, Matius 7 ayat 1. Ketika Ishak diperintahkan untuk dikorbankan, umurnya berapa Pak Hamba Hina? Ya. Ketika Ishak diperintahkan untuk dilakukan kurban bakaran kepada Ishak, itu di usia berapa dia? Ya saya ada lupa. 36 tahun ya Pak ya? Ya 36 Nah, ya. sekarang kita berbicara logik nih. Perintah penyembelihan itu terjadi setelah perjanjian kekal atau sebelum? Sebelum, betul sekali. Sebelum perjanjian kekal itu diperintahkan dulu pengorbanan, penyembelihan. Pada saat kita berbicara di dalam kitab Kejadian 17 tentang perjanjian kekal, Ishak belum lahir. Kitab Kejadian 17 ayat ke-21, Ishak belum lahir. Masa sebelumnya Ishak sudah 36 tahun, logis tidak? Logis tidak? Maka betul diperintahkan untuk mengorbankan anak tunggal yang dikasihinya itu adalah Ismail, karena perintah penyembelihan itu terjadi sebelum perjanjian kekal. Di perjanjian kekal saja Ishak belum lahir, baru-baru Ishak lahir, Sarai saja belum mengandung. Masa sebelumnya Ishak sudah 36 tahun? Betul nggak Pak Robin? Iya. Ini Alkitabiah jawaban dari Pak Robin. Sementara teman-teman Kristen tidak bisa membedakan antara perintah penyembelihan dan kurban bakaran gitu aja. Lanjut Pak Robin. Keren Pak Robin, jawabannya sangat Alkitabiah. Pak Robin keren kata Umi ya. Bentar ya, bukan kata gua Pak Robin tapi kata Umi. Ya bentar. Yang menciptakan saya keren. Ya sabar Pak Robin, saya sapa dulu ya. Abangku, Bang Jarot sama Romo, assalamualaikum. Abu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Da. Begini izin. Ya, mungkin Bang Jarot sama Romo, kebetulan kan di sini ada 4 Kristen nih, Hamba Hina, Pak Jemi, anak gembala sama Pak Idama. Dan keempatnya itu berbeda. Ya, berbeda-beda semuanya, tetapi dalam satu, yaitu kekristenan. Nah, mungkin bisa ditengahi sama Romo atau sama Bang Jarot. Silakan ini gimana? Bentar. Apa yang beda? Aku bertanya juga belum, Bang. Kalau udah tahu sama Pak Jemi, tahu Bang. Oh ya udah ya. Pak Jemi aja yang nengahin, Boy. Abui Pak Jemi yang nengahin, Boy. Tapi eta nu goreng patut tong disuruh open cam nu goreng patut langsung tutup. Iya. Saya bukan Romo, saya anak Romo, Bu ya. Ya makanya gini, Umi, kenapa saya suruh Romo? Karena Romo ini kan lama di Vatikan. Anak Romo. Itu gurunya ada di sini, Romonya ada di sini, Pak Jemi aja yang suruh ini. Jangan jadi anak durhaka, Ini anak Romo, Romonya kan Pak Robin.
Pak Robin ini beliau guru saya, guru spiritual saya beliau ini. Gimana? Waduh. Abu ya, Ya, ya. ya kayaknya Pak Robin disyahadatan aja deh. Kayaknya Oh, Pak Robin disahadati. Nggak boleh dipaksa sama manusia, nggak boleh. Pamali, fiction data pamali, begitu gitu mak. Nggak ada paksaan dalam bersahadat atau Pak ini Pak Masaha. Kalau itu Kalau- benar. Kalau persamaan pandangan ya wajar-wajar aja karena Pak Robin pun menyampaikan kebenaran versinya Pak Robin gitu kan. Ini yang saya pada saat ngumpul-ngumpul begini Tritunggal, ada yang ini yang membuat saya betah. Sekarang ada aliran bansos Idama itu aliran bansos itu. Nah, kalau Idama mah gitu. Gimana lagi aliran bansos? Umi. Baru dengar. Dia menyampaikan firman Theos, dia menyampaikan firman Theos sambil ngantri beras katanya itu. Serius. Tuhan pilah gua kepental. Kalau ada Romo emang komal Serius goyang-goyang aja. ini. Sambil tap-tap saudara, jangan lupa diposting ulang ya. Gua terpental. Soalnya yang di atas ini berat semua pasiennya. Karena gini, Romo ya, kenapa akhir-akhir ini saya jarang live? Karena saya ini sebenarnya heran gitu. Kalau tiap hari buka klinik dan ternyata pasien-pasiennya itu bukan malah sembuh tapi makin gila. Saya kadang frustasi. Karena akhir-akhir ini saya agak jarang live gitu. Itu kendalanya. Boy, settingannya dibetulkan dulu, Boy, nggak bisa posting ulang lah, Boy. Settingannya dibetulkan dulu itu. Bukan Nggak bisa settingan posting ulang. Umi, kena PL. Makanya saya tadi kalau kena PL, iya, kena PL. Ya, ini sebenarnya mah bukan menarik gitu sih. ini menarik kalau dikorek-korek, kalau ditanya-tanya ya kan. Anak gembala. Nah, ini anak gembala ini sepupuan sama saya, Bu ya. Saya anak Romo, beliau anak gembala. Komplit di sini nih, udah komplit, Bu ya. Ada gurunya. Ada maha guru. Wah, komplit. Roomnya Abuya ini memang room unik ya. Yang naik di sini nggak cuma orang-orang sehat, orang-orang gila juga pada naik semua. Masalahnya satu anak Romo, masalah satu. Kenapa cuma di room ini doang, di room lain enggak pada normal? Kita mesti lihat dulu dokternya siapa. Itu yang penting itu. Anak Romo kalau Pak Jamie itu teman setia seperjalanan ya itu. Kayaknya teman setia seperjalanan waktu dari Damsik menuju Antioquia. Romo kok jadi Paulus. Ini yang menarik ya, Ini kan sama-sama Kristen, sama-sama beriman kepada Yesus dan kitab sucinya ya Bible, meskipun versi jumlah kitabnya berbeda-beda kan begitu. Versinya Pak Jemi 73 kitab, versinya Mas Saha 66. Terus versinya Pak Robin, beliau ini nggak punya kitab, ini yang unik, nggak punya kitab. Oh ini berarti yang digedein Mas Saha digedein, Abuya, Mas Saha gedein. Aduh, berarti ini yang tepat, yang kitabnya banyak nih 73 nih, sama yang nggak punya kitab ini cocok ini. 73 sama yang nggak punya kitab, naik Bang Jemi. Boleh. Pak Robin ini bukannya nggak punya kitab, tapi semua isi kitabnya sudah dihafal sama Pak Robin, betul Pak Robin? Bukan dihafal bang, kalau dihafal berarti itu sudah masuk ke dalam nuraninya. Itu yang Nah, coba sekarang yang kitabnya maksimal dengan yang tanpa kitab deh. kenapa unik? Kenapa? Itu berdiskusi kenapa yang satu kitabnya banyak, yang satu nggak punya gitu loh, nggak pakai kitab. Silakan. Silakan Bang Robin. Saya sama Bang Robin udah sering ketemu. Kita mah udah biasa sejalan aja biasa. Udah sama TST. Nggak apa-apa kan harus cari tahu yang benar yang kitabnya maksimal atau yang tidak punya kitab. Nah juga sih, bukan berarti punya kitab banyak berarti saya lebih ngerti dibandingin Bang Robin. Bisa aja Bang Robin yang lebih ngerti Uni.
Tapi kalau ngitung-ngitungin jumlah, Pak Jemi masih kalah sama Romo Daniel 79 Romo Daniel. 81 atau 79? Tapi kalah juga Romo Daniel sama yang Iya, Ethiopia, Romo. kalah sama yang Ethiopia 81. Betul. Oke, paling oke. banyak sekarang Pak Romo, Jemi kan. biar ada pembahasan ya. Mungkin Romo bisa nanya ke Hamba Hina, ke Pak Jemi, anak gembala termasuk Idama. Ya apa kira-kira biar pembahasannya nggak kesana kemari. Silakan Romo. Baik. Saya bertanya kepada Maha Guru saya saja dulu ya, Pak Robin. Sebentar Bu ya. Ini aduh. Mestinya gini, saya memberikan pertanyaan nih kepada teman Kristen, ya kan? 1, 2, 3. Nanti Romo yang menengahinya mestinya nih. Ini cocok nih kayaknya biar ada pembahasan. Gitu loh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi gini nih. Saya mau bertanya nih buat teman-teman Kristen yang mengklaim Yesus itu percaya 100% manusia dan 100% Tuhan. Di Filipi 2 ada ayatnya, Matius juga ada, di dalam Perjanjian Lama juga ada. Bunyinya begini. Semua manusia akan dihakimi dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Nah, ketika Yesus menyandang sebagai seorang manusia, nah ini nih sebagai seorang manusia, ya kan, wajarlah yang namanya manusia itu kan di ayatnya juga ada, Yesus juga disusui, Yesus juga ya dikerat kulit hatannya, ya wajarlah namanya juga manusia ketika dia lagi tidur, mamanya lagi nyuci, nitip nih, Umi Mican gitu loh, takut Yesus bangun ya kan, nanti tolong gendongin gitu loh. Lanjut pertanyaannya begini, di situ timbul pertanyaan. Ya kan, semua manusia akan dihakutut di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, pertanyaannya nih, apakah Bunda Maria ya dan Bapak Yusuf dan Simon dari Kirene juga dihakimi? Karena tertulis semua manusia akan bertekuk lutut dan dihakimi di hadapan Tuhan. Silakan mungkin dari teman Kristen, dari Pak Idama atau dari anak gembala atau dari Pak Robin, silakan. Ya, Haji mute noise Ji. Pak Robin dulu. Oke, Pak Robin. Semua yang namanya mau itu manusia suci, mau itu manusia berdosa akan dihakimi. Itu jawaban dari saya. Akan dihakimi, pasti dihakimi. Oke, Ya, makasih. cukup. Artinya Bunda Maria, Yang Pak menghakimi Yusuf siapa juga nih? dihakimi. Loh, beliau ini nggak percaya Yesus Tuhan. Yesus bukan Tuhan menurut beliau. Oh, Yesus bukan Tuhan. Baik, silakan Iya. Romo. Terus sekarang Pak Jemi, gimana Pak Jemi jawabannya? Iya, sesuai dalilnya yang dikatakan oleh Bang Robin. Semua manusia dihakimi, Bang. Pasti itu. Sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia, Bang. Itu aja. Silakan Pak Ji. Dulu, Pak Jimmy ini mengimani Yesus itu sebagai pencipta langit dan bumi atau sebagai utusan? Mohon maaf. Kalau di kami itu pencipta langit dan bumi itu Allah, Bang. Yesus itu Tuhan. Baik. Memang nanti rumit itu, nanti larinya kan konsepnya ke Tuhanan. Baik. Untuk saat ini saya jawab yang tadi Abang tanyakan aja dulu ya. Baik, Ini ya. Mas Aha belum ditanya tuh, Bang Mas. Ya, nanti dulu Mas Aha, silakan Mas Aha. Menurut Pak Mas Aha, silakan. Kalau aku tuh lebih jelas lagi. Kita semua akan dihakimi sebelum kita mati, gitu. Baik, terima kasih. Menurut Pak Idaman, silakan. Waduh, aku jadi ikut kelompok pencapir nih. Cermat ya Mas. Enakan Bang Robi tuh Bang Hina. Dia nggak punya kitab jadi nggak perlu dalil. Nah, memang Bang Idaman nggak ada kitabnya sama kayak Bang Robin. Kan Maka saya bilang enakan Bang Robin itu. tinggal pilih Pak Idama, mau pilih yang 66 kitab atau nggak punya kitab sama Pak Robin, tinggal pilih kan, enak. Enak ya. Jadi nggak perlu dalil-dalil ya. Nggak perlu. Udah lah. Bisa pakai dalil-dalil lah.
pada nyari-nyari susah nanti Bang ya. Ya, silakan Pak Idama dijawab dulu. Apakah ya Bunda Maria, Pak Yusuf, tetangganya Simon dari Kirene juga dihakimi juga oleh Yesus? Silakan. Abraham juga diwakilin, sama juga si Adam dan Hawa juga ikut-ikutan, kan manusia juga mereka kan. Kecuali kalau mereka kucing, ya nggak usah lah, nggak perlu. Nuh juga gitu, si Lot juga begitu. Adam dan Hawa juga kan manusia mereka. Kan Romo, Kan saya soalnya nggak habis pikir Romo. Masa sih Yesus jadi anak yang durhaka? Masa mamanya juga dihakimi juga? Silakan Romo. Jangankan maman juga kedihakimi, kan semua manusia katanya Bang. Jangan milih-milih. Ini masih abu-abu menurut saya, ya, menurut saya. Yang gamblang itu jawabannya ya cuma Romo Robin. ini Romo Robin. Lagian haji juga salah sih kasih pertanyaan karena Oten pun tidak semuanya mentuhankan Yesus, Ji. Harusnya Iya, spesifik. maksudnya silakan aja nanti itu sama Pak Robin gitu loh. Gimana kok bisa berbeda sih? Berbeda gitu loh, Mi. Gimana yang satu katanya Yesus menghakimi, yang satu bukan Yesus, kan tinggal begitu, Mi. Biar ada diskusi gitu loh. Berarti itu Bang Jarot yang beda itu kan Bang Masaha sama Bang Hamba, sama kami bertiga, Bang Idam ikut, Bang Robin saya ikut, ya itu tinggal Bang Masaha saya wakili. Dihakiminya di dunia katanya sebelum mati ya. Oh ya, Gimana itu tuh Pak? Masaha betul. kalau Idama ini nggak bisa direken dia karena anak bawang, asal ngikut aja dia. Iyalah, cari aman lah. Tergantung bansosnya siapa yang ngasih gitu ya. Nah, itu dia. Tergantung itu ya. Memang denomnya denom bansos ngeri sih. Iya, denom bansos siapa yang ngasih itu yang diikutin. Makanya kartu BLT saya kan ada 3, satu DRT 2, satu DRT 5. Ngatur waktu lah. Tergantung siapa yang ngasih bansos ya. Jadi ya benar, Idam anak bawang aja lah. Apa enggak bawang aja? Serius itu Bang Idam itu tuh. Iya, aku anak bawang aja, Bang. Nanti kalau aku on cam di sini nanti pada patah hati semua. Serius deh. Masalahnya Idam udah ngerayu-rayu Umi terus, biasa dia mah udah bilang saja di malu sendiri kan. Ya udah sekarang tinggal Bang Jamie sama Pak Robin yang itu tuh yang lawan Pak Masaha, silahkan karena statementnya berbeda, silahkan. Hati-hati Bang ya. Bang Robin ini ahli filsafat loh, dosen filsafat deh, hati-hati. Idama kau diam dulu, kau Idama denom bansos dilarang ngomong, denom bansos diam kau. Ya aku diam deh. Iya. Ayo cepat, aku dengerin. Silakan Pak Robin diluruskan itu Pak Masaha itu. Dia mengatakan bahwa penghakiman itu sebelum manusia mati katanya. Silakan. Betul, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kok. Waalaikumsalam. Kok diam dulu, kok ini ada denom bansos, kok diam dulu, kita dengerin denom bansos. Ini kenapa Koko tiba-tiba aja naik ke atas, Koko? Astaga. Ayo, Pak Masaha, ayo biarin Koko. Kok salah? Oke. Aku kasih Salah contoh. harusnya Pak Robin. Aku kasih contoh ya, maksudku tadi ya. Jadi contohnya dulu waktu aku umur 20-an, aku tuh pernah curang. Aku parkiran aku nggak bayar, main kabur aja. Nah, besokannya mobilku ditabrak tiang listrik. Nah, itu kan penghakimannya udah dikasih tuh sebelum mati. Sebentar Masaha. Anak gembala sepupu saya ini agak aneh memang. Mobilnya ditabrak tiang listrik. Di mana-mana yang nabrak itu pasti mobil, bukan tiang listrik. Aduh. Gimana? Ini ya. Silakan Pak Robin tuh kayaknya itu. Statement dari Pak Gembala itu katanya penghakiman sudah terjadi terhadap diri Pak anak gembala. Silakan. Itu di mute Pak Robin, itu masih di mute. Iya, jadi penghakiman itu tetap sama yang mati atau sebelum mati. Itu pasti. Yang dihakimi itu yang mati juga dihakimi, yang hidup juga dihakimi. Nah itu.
Nggak sebelum mati dihakimi. Kenapa saya katakan yang mati udah dihakimi? Ya udah, nasibnya udah mati, berarti kan udah dihakimi. Ya udah, nasibnya kan hidup, berarti udah dihakimi. Gitu saja kok. Nggak harus mesti hidup dulu dihakimi, mati juga dihakimi, mau hidup juga dihakimi. Jadi penghakiman itu namanya kenyataan, fakta, itu namanya penghakiman. Itulah riwayat kita, itulah yang kita terima. Nah, itu namanya penghakiman. Jadi nggak harus mesti hidup dulu, mati juga dihakimi. Ya begitu. Kayaknya Jadi, gini deh, Umi, kayaknya begini. Mungkin kalau masalah ini kalau dibedah mungkin tidak akan terlalu dalam gitu Pak Haji ya. Kalau kita ubah gimana? Boleh. Boleh. Nah, sekarang saya yang bertanya nih. Saya bertanya kepada Pak Robin dulu lah ya. Menurut Pak Robin, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Udah pasti itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yang Pasti. Tuhan siapa? Yang Tuhan yang mengutus Yesus. Yang Tuhan yang mengutus tidak Yesus. Tetapi Yang tidak ada kelihatan. dan bumi. Itu. Baik. Yang tidak kelihatan tapi ada Sang Pencipta langit dan bumi gitu ya. Oke. Sekarang saya nanya kepada anak gembala nih. Ya. Menurut anak gembala, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapaknya. Nah, yang Tuhan Bapaknya. Nah, jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus dituhankan. Nah, jadi kami itu menuhankan Raja yang bukan Tuhan. Itu. Oh, berarti Yesus ini bukan apa ya istilahnya itu mungkin bahasa kasarnya Tuhan yang tidak asli gitu ya. Bentar, ini anak Romo sebentar, aku kok bingung mentuhankan raja yang bukan Tuhan, gimana itu maksudnya? Ya, jadi alasan kami menyembah Yesus bukan karena Yesus itu Tuhan, tapi karena Yesus itu Raja. Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja. 1 Samuel 8 angka 7 itu. Jadi yang Tuhan, Umi, jadi yang Tuhan itu adalah Bapaknya Yesus. Dan Yesus juga disembah Betul. Sebagai raja yang dituhankan. Sebagai raja yang dituhankan gitu. Ya, betul. Oke. Terus sekarang kepada Pak Jemi nih, Pak Jemi, menurut Pak Jemi Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan, Bang. Tuhan. Oke. Karena kan ada dalam dalam ayatnya. Hanya ada satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan saja. Itu aja. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Gimana itu? Bapa hanya ada satu Tuhan. Korintus 8 nomor 6 ya. Korintus 8:6 itu. Ya, itu. Oke, Tuhan. Tuhan. Saya ikutin. Oke. Terus Bapak ini Tuhan juga bukan? Bapak nanya ke saya, Bang. Kiranya, Bang. Iya. Bapak itu sang sumber, Bang. Iya, yang sang sumber itu Tuhan juga bukan? Karena perbedaan begini, Bang, yang disebut sama Tuhan itu mungkin kita punya definisi yang berbeda mengenai Tuhan. Seperti definisi Rasul dalam Kristen dan dalam Islam kan berbeda. Tuhan itu buat kami itu ya sesuai dengan KBBI juga, Tuhan itu yang dipuja, yang diikuti, itu definisi Tuhan. Sedangkan kalau definisi Allah itu sang sumber, penguasa segalanya, pencipta segala sesuatu. Itu, Bang. Kalau di KBBI kayaknya kata Tuhan itu merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi deh. Coba Bang baca lagi KBBI. Kalau KBBI kan bisa nggak cuma satu aja, ada 2, 3 itu pengertian Tuhan itu. Oke. Artinya Yesus ini adalah Tuhan, tapi bukan sang sumber. Sedangkan Bapa adalah Allah dan dia adalah sang sumber gitu ya.
Iya. Ada dua entitas ya. Kalau secara kasarnya itu bisa dikatakan demikian dua, walaupun nanti mungkin agak lama soal itunya. Boleh dikatakan seperti itu. Oke. Bang Jemi nih, ini dari KBBI ya, sebentar sedikit aja ntar. Nah, dibesarin Bu ya. Ah. Menurut KBBI, Tuhan adalah zat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta, zat yang wajib disembah. Ini KBBI ya. Berarti Tuhan itu adalah sang sumber. Adalah zat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta, zat yang wajib disembah. Arti lain dari Tuhan adalah istilah yang juga bisa merujuk pada. Silakan. Nah, itu KBBI. Pak Jemi, artinya Tuhan itu merujuk kepada sang sumber yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu ini menjadi ada gitu. Saya sambil melihat yang lain dulu. Siap. Sekarang Pak Idama nih, Denom Bansos ini. Pak Idama, menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan menurut Anda? Yesus Tuhan atau utusan, gitu ya pertanyaannya? Iya, atau utusan Tuhan. Atau utusan Tuhan. Yang ngasih sembako lebih banyak siapa nih? Kan anak bawang nih. Nah, ini Pak Idama. Yang ditanya anak bawang, jangan ditanya. Marah ini. Siapa yang lebih banyak ngasih sembakonya? Saya ke situ Udah aja. sesuai hati nuranimu dan sesuai imanmu saja. Aku mau ke si Tete aja lah, kemana dia pun pergi. Mama. Romo dipanggil Romo. Iya. Romo. Nah, Aku punya definisi baru buat Instruksi bentar, instruksi untuk Denom Bansos, Romo lebih baik tidak ditanya. Kenapa? Karena bikin gaduh, bikin kagak jelas semua. Jadi nanti Kristen semuanya oleng kalau diam dulu. Kita mah kau jangan ngomong kau dong. Wah, ya berarti nggak adil. Denom Bansos, ya, Denom Bansos nggak jelas masalahnya Bang Jemi. Denom Bansos tergantung. Bansosnya. Nggak apa-apa berpikiran seperti itu. Kita dengerin aja semua, kan punya pendapat. Gitu kan. Oleng, Saya sih karena pinginnya pindah-pindah. dari si Hina itu kan banyak nggak sembakonya? Kalau nggak saya ke situ. Ini aslinya Kristen apa sih dia? Bang Idam? Kristen, asli Kristen. Gereja di mana Bang Idam? Nggak pernah ke gereja dia. Oh. Iya, nggak pernah aku. Cuma sekali seminggu doang, Bang. Pak Jemi, Bang Idama ini pelacur iman dia. Siapa yang paling banyak ngasih bansos, nah dia ikut gitu loh, pelacur iman. Kata-kata ya anak Romo itu benar banget, udah pas pelacur iman ya benar-benar istilah itu benar. Kata-kata bijak. Kita belajar dari itu, Bang Hina kan guru kita nih, dia ahli filsafat. Pak Jemi, Idama ini bukan anak domba lagi, anak bawang. Dari tadi kan udah ngomong Umi, anak bawang dia lah. Iya, gimana Bang Jer ini? Baru tahu kan dari mulutnya Bang sendiri. Jer, dari tadi kita ada di sini. Aku baru masuk Bang Idam. Siapa paling gede nih sembakonya? Apa saya ngikutin Bang Jemi aja? Beda nggak Bang sembakomu? Sembako lumayan. Ayo udah aku ikut si Jemi aja lah. Lumayan katanya. Silakan Romo. Jadi gimana ini? Coba siapa yang menuhankan Yesus? Masa Yesus menghakimi mamanya sendiri sama orang tuanya, ya kan? Pak Yusuf Lanjut, dihakimi. aku ada tamu. Lanjut. Nah, gimana tuh Bang Masaha? Kalau Yesus itu anggap Pak Masaha ini adalah pencipta langit dan bumi, ya kan? Atau Yesus itu adalah yang menghakimi ketika di hari penghakiman, masa mamanya sendiri, ya kan? Tetangganya, masa dihakimi juga? Tuh, belum lagi Simon dari Kirene, ya kan? Kan Tuhan harus adil. Silakan. Harus adil.
Nah, aku ikut si Koko aja deh, lebih pintar si Koko rupanya. Itu dia salah baca itu, bukan Simon dari Cinere tapi dari Madil. Cinere itu. Iya. Cinere sampai ke itu ke daerah Pluit ya. Ini ke Pluit. Nanti masuk ke Tangerang dah. Simon Tangerang, Cirene. Aku punya definisi yang baru buat Tuhan. Apa itu bang? Nah, apa itu? Nah, Seru ini kan seru. kalau Apa itu bang? Tuhan dikatakan sang pencipta itu kan udah sering lah ya. Nah, Tuhan itu adalah Bapa semua anak yatim. Koko itu. Ko Ajis itu, Ko Ajis kan ngasuh anak yatim banyak berapa orang. Itu Ya, udah kok ya? lama. Bang Anak Gembala kan udah ngomong 2 bulan yang lalu. Kan udah ditambahin juga. Udah lama. Iya, Bang Anak Gembala ngomong seperti itu. Diupdate sama Bang Bahina. Bang Jimmy tadi masih 3 tadi waktu untuk netizen di bawah. Untuk netizen di bawah instruksi, kalian mending keluar semualah, ini Komal kagak jelas, orang gila semua ini. Keluar. Bang Jimmy tadi dia masih bawa 3. Yang ketiganya bapak kita semua kan, bapak kita Iya. masing-masing. Nah Iya. sekarang bapaknya anak yatim lagi ditambah, gitu kan? Iya. Jadi 4 ya. Ingat Bapak Masalah kalau masuk 4 ya jangan 3 lagi ya. Tuhannya bukan 3 tapi 4 sekarang nambah. Jadi bapaknya anak-anak yatim. Enggak, udah diupdate terbaru, rilis baru Uni. Tadi masih Apa? 3. Tadi Nah. masih 3. Iya, 4. Udah diupdate 1 bulan yang lalu sama Bang Bahina. Bapaknya Oh, udah anak 2 yatim. bulan lalu sudah. Sekarang Sama- diupdate sekarang. Sama Bahina udah diomongin. Anak yatim, piatu. Bang, ya? Apal dia pasti. Dia ingat pasti ngomong Iya. kayak gitu. Ya Bang Robin ya, betul nggak? Iya. Oh, udah diupdate jadi. Anak Berarti yang namanya bapak- namanya Bapak Panti ya. Bapak Panti Asuhan. Bapak Panti. Ya udah nggak apa-apa diupdate jadi 4 ya sekarang ya bapaknya Ya, Pak Masalah terakhir. itu 4. Bapak Ya, satu lagi Panti yang Pak terakhir. Panti. Ya. Ya Umi, dilanjut coba Umi, disisir dulu ini yang mana yang benar Nggak kira-kira. tahu, Umi bingung dari tadi makanya speechless, nggak ada yang bisa dibicarakan lagi ini. Makanya dari tadi lebih memilih. Jadi soalnya begini Umi, karena teman Kristen sebagian ada yang mengklaim bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan gitu, pencipta langit dan bumi juga gitu loh. Kalau Umi Nah, mah beneran udah speechless dari tadi makanya banyak mute. Udah pusing gitu. Baru sadar Umi. Abuya aja udah dari 5 bulan yang lalu udah speechless dia apakah nyerah dia. Daripada gua ikat gila. Benar, Soalnya Pak. bingung gitu. Makanya gue lebih Buya. memilih diam. Gue lebih memilih diam, anak Romo, daripada gue ikut gila. Ya. Iya. Dari dari Jama. 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dan hari ini saya udah kehabisan bahan mau menyulut mereka-mereka yang beda-beda ini. Udah kehabisan bahan saya. Gini aja. Nih, saya mau ngadain acara tanggal 25 Desember. Selama ini kan pembicaranya muslim semua. Gimana kalau Idama sama Masaha sama saya ceramah? Waduh, serius Bang. Serius. Gimana kok? Tuh kan. Betul kok betul itu dalam rangka membendung kristenisasi Pak Idama Pak ini siapa masa ini harus jadi ini narasumber itu. Boleh. Aku senang. Gimana? Serius, kalau serius saya Nanti. masukin nih namanya nih. Soalnya Iya, saya serius. Biar nanti Idama itu kayak apa sih orangnya gitu ya. Nanti bisa jadi ketahuan di situ, nanti ketemu di situ. lo Pak pakai Robin pagar. tuh Pak Robin juga masukin jadi narasumber. Jama. Ya. Kalau lo nggak pengen tahu, gue kasih cadar lo. Iya, nggak apa-apa. Gue banyak ini cadar di sini banyak. Iya, boleh. Orang dia upload foto lagi ngumpul aja Umi tanya yang mana Bang Idama yang paling ganteng katanya ngakunya itu.
Ya iyalah, harus percaya diri tuh. Ya, ya kalau percaya diri open camp dong Bang Idama sekarang. Kayak Bang Nanti tanggal Ruki. 25, 25. Kok tanggal 25 ya, jadi ya? Ayo. Kok, Serius? Iya. kok, Iya, serius nih, Pak nanti kan Mana lewat tol posisi kan Idama, gampang. Pak Jis, Rumah Jabodetabek kan? Iya, dekat sini lewat tol aja. Pak Jis, Bang Idama mah pasti ikut, saya jamin itu 1000%. Nyariin kang. Iya. Iya, makanya itu kan tadi kan harus ada sembakonya itu. Nah nih. Bagian anggaran sediain Idama naik tol berapa ini? Berapa lama? Di mana? Posisinya di mana? Posisi terakhir. Tangerang. Oh, Tangerang. Nanti lewat tol jurusan Cikampek ya? Kok Cikampek emang Idama di mana dulu? Daerah mana? Jabodetabek bukan? Oh, saya di daerah sini, daerah puncak sini. Pariwisata lah. Oh, Bogor. Ya. Kasih transport GoPay ya, mau ya? Oleh doang. Ya kasih transportnya doang.